Setelah merdeka harus merdesa. Setelah reformasi harus revolusi merdesa. Adil, makmur, beradab. Dan Bapak Ibu semua, alhamdulillah bisa menghadiri dalam kondisi sehat walafiat. Sebelumnya izinkan saya sedikit saja bahwa saya sangat berdoa sekarang dulu saya sebelum COVID dan di masa kabar-kabar biasa mendengar nama Agus itu saya jadi terus yang paling menarik bagi saya Agus keluar dari kompas karena mereka ada yang menandatangani untuk kerjasama dengan mereka. Lebih baik bagi Pak Agus itu adalah saya mencari nafkah sendiri daripada saya harus menjadi pengangguran. Itu yang saya tahu itu saya pikir menjadi toladan bagi seluruh wartawan. Semoga Indonesia banyak melahirkan kasus-kasus yang lain. Saya sangat mencintai beliau dan mengagumi beliau. Untuk itu saya baca dari biografi sampai terakhir tadi bagaimana sepak terjang Pak luar biasa. Untuk itu bapak-bapak, ibu pada hadirin semuanya, sebelum melanjutkan mari kita berdoa semoga acara ini bisa berjalan dengan lancar, membawa berkah dan hikmah yang serta pelajaran yang banyak. Yang pertama adalah sambutan dari penulis buku, yaitu Bung Endra Medita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Judulnya deg-degan saya. Di sini senior semua dan wah sangat depan. Jadi saya dengan Om Yus atau Bang Yus ini sebenarnya baru 3 tahun yang lalu kenal beliau. Tapi nggak tahu ada chemistry yang menyatu. Lalu dia bilang saya nggak mau ditulis oleh orang-orang lain. Jadi saya menolak untuk ditulis buku. Tapi saya punya niat menulis buku dia, kok dia mau gitu aja. Nah, terjadilah pembicaraan panjang dan saya tidak pernah wawancara beliau. Gitu aja. Mengalir begitu saja, saya pulang dari rumahnya dia menuliskan, lalu saya kirim beliau. Dia cuma satu protes. Salah namanya, rajanya kurang gede. Beliau itu detail membacanya. Lalu saya sampaikan itu sebenarnya tugas editor. Selanjutnya nanti kita buat gambaran lain. Tapi saya persembahkan ini semua. Jadi ini semacam catatan pertemuan saya dengan Bang Yus. Ya jadi seperti ini. Nanti mungkin kalau dipikir-pikir ini terlalu banyak. Sebenarnya saya sudah menulis beberapa orang yang atas pembicaraan dengan beliau untuk segera dibagikan. Tapi nanti dulu karena ini belum di opening sama Bang Yus. Kebetulan Tumpeng baru datang. Saya mengucapkan selamat ulang tahun beliau dulu. Itu. Lalu pertanyaan selanjutnya, di bulan Oktober dia bilang, kapan bukunya selesai? Kata saya udah selesai bukunya, cuma lagi diproses. Saya berpikir nanti aja deh pas ulang tahun Bang Yus. Nah jatuhnya hari ini, saya nggak tahu siang, malam atau pagi dia lahir, tapi tanggal 14. Selalu dia bilang tanggal 14. Bahkan pemilu tahun lalu itu gara-gara merayakan saya. Jadi pemilunya begitu katanya. Tapi nggak apa-apa, oke. Lalu ditanya, jangan di tempat ramai. Saya cari tempat yang tidak ramai seperti ini. Awalnya nggak percaya, ini di mana di Citoskan Mall. Bukan, ada satu ruangan. Ruangan ini ruangan UMKM.
tahun lalu saya bikin pameran lukisan sama teman-teman yang melukis karya Bang Yusana asli ini yang jadi cover. Ini tahun lalu. Pada bulan Juni digambar di Jagakarsa. Bang Yusana nggak tahu gimana gambarnya. Kaget. Lukisan itu kalau yang membuatnya lukisan belum datang. Pembuat lukis poster film tahun 80-an. Namanya Air Tanjung, tinggal 10 orang. Sisa pelukis poster zaman dulu bioskop. Itulah lukisannya. Dan ini akan dipajang di rumahnya di halaman depan. Tapi saya ambil untuk jadi cover ini. Nah, tadi Pak Dokter pulang, saya kasih. Sebenarnya saya mau serahkan ke Bang Yus di sini sebagai penanda bahwa buku ini diterbitkan hari ini. Sekaligus saya ngasih pucuk dari Tumpeng sebagai ulang tahun. Tapi ada kalimat yang ingin saya sampaikan, Bapak. Saya berterima kasih sekali atas kedatangan semua senior di sini. Ada Dr. Mehmet dari Bandung sengaja datang. Ada Bang Moska, ada Bang Adi, ada Mas Akanda, ada Pak Jaki Makarim, dan lain-lain semua senior yang saya mungkin anak kecil. Makanya beliau tanya ini cuma satu waktu ngomong sama saya, kamu pernah berurusan dengan polisi? Saya jawab pernah. Saya selama 6 bulan dipanggil Bareskrim. Gara-gara tahun 2019 saya menulis sebuah lagu yang dipopulerkan oleh Sang Alan, judulnya 2019 Ganti Presiden. Lagu itu meledak dan Alan menjadi orang penting di kalangan Prabowo tahun itu 2019. Lalu Alan pindah ke Demokrat akhirnya. Nggak tahu sekarang dia. Tapi dia terkenal. Saya dilaporkan, media saya dilaporkan ke Bareskrim oleh salah satu pemain band yang ada di istana. 6 bulan saya bolak-balik ke Bareskrim. Ngeri banget itu. Ujung-ujungnya damai, saya pakai undang-undang pers. Ini beritanya ada, lagunya ada, tidak hoax. Silakan. Dewan Pers bingung. Iya ya, lagunya ada. Dan lain-lain juga. Tapi 6 bulan, betapa capek. Ada wakil saya, pemerintah adalah yang mana, bolak-balik udah siap pokok, siap di penjara. Saya punya teman-teman senang juga punya idealisme. Sampai saya 2019 bulan Mei-nya di awal pemeriksaan langsung berarti selesai 8 jam. Bulan Juni saya diundang ke depan, belum beres juga. Beres-beres Desember yang mengatakan di sebelum Natal, dan penyidiknya adalah ujung-ujungnya minta hadiah Natal. Ini konkret, itu jadi catatan saya, tapi bukan catatan sendiri. Tapi lucunya Pak Jokowi yang waktu itu disebut tidak mungkin lah ganti presiden gara-gara kaos. Tapi oleh lagu itu berat, lagu itu keras banget sebenarnya. Padahal audio yang saya analisa, saya nulis jam 2 pada Jumat, ingat jam 3 itu tulisan udah dibaca hampir 20.000 orang. Sampai dihack, dihajar, saya pindahin server ke Israel gitu. Serius ini, belum ramai sih sekarang saya ini. Karena disimpan di cloud, waktu itu belum ramai cloud. Orang IT saya bingung, gimana Pak? Gue bingung nih. Udah beres gitu, clear. Tapi yang terjadi, kantor saya dipantau, tengah malam saya diintai. Tapi saya nggak apa-apa. Saya punya kepribadian bahwa insya Allah kalau saya menegakkan yang benar, ada jalan. Paling tidak gitu. Itulah jawaban Bang Yus. Mana yang lolos? Bahasa Sunda, kamu sudah lulus jadi wartawan. Kira-kira itu aja. Lagunya gini, 2019 ganti presiden,
lagu itu top sekali. Alam, Sang Alam ini dulu pemain teman-teman saya juga. Cuma saya dikasih audio 15 menit saya evaluasi ulang-ulang. Saya tulis teks biasa. Kawan-kawan di Prodem mungkin masih tahu. Lalu bikin acara video, mungkin ada dibuat videonya, syutingnya di sawah selamat. Lalu seminggu kemudian Pak Jokowi bilang, gak mungkin lah masa ganti presiden gara-gara kaos nama itu. Bahkan di belakangnya Alam dengan Nena Warisman, lalu Mbak Dani Alisera bilang, wah itu lagu nggak jelas. Ujung-ujungnya bareng-bareng dia menyanyikan sama Nena Warisman, gitu. Tapi saya dibuka. Berbarengan waktu itu ada pemukulan rata serempai kami. Saya ingat di Menteng. Ternyata itu hoax juga. Tapi oke lah. Saya orang seni soalnya, jadi tahu gimana bait ini berapa bar yang diambil dari. Tapi Alam itu menjadi orang masuk lagi ke dunia musik bareng sama Dik doang dulunya. Sekarang dia udah aman. Saya nggak tahu sekarang apa. Tapi yang jelas itulah pintu masuk. Tapi sebelumnya zaman Orde Baru saya masih wartawan majalah DN. Nanti ada biodata sih. Saya pernah disekik sama namanya Mari Muhammad. Waktu itu saya bongkar kasus pajak. Dirjen pajak kampanye gini. Orang bijak taat pajak. Pasti ingat Pak, teman-teman atau bapak-bapak. Saya bongkar itu yang korupsi orang-orang wartawan juga yang berfungsi dengan dirjen pajak. Saya ceritakan ke Bang Yus, Pak nangkep lah dia. Oke, tapi itu saya ngejar Mari Muhammad sampai wisuda anaknya di Unpar di Bandung. Saya tunggu, saya kejar di Sukajadi. Kok kamu ngejar saya terus sampai deskripsi? Tapi saya percaya sama kamu. Kamu punya niat baik untuk, pokoknya ini kabarnya ini. Saya tidak mau ini terus diungkap. Tolong udah selesai aja kasusnya. Akhirnya yang namanya Mr. Clean and Clear, Mari Muhammad itu terkenal Clean and Clear. Terungkap di situ, saya lapor. Saya masih wartawan pemula waktu itu. 97 lah, jalan-jalan 98. Nah sejak itu saya lebih suka menunggu narasumber karena saya bilang gak boleh pulang sebelum dapat narasumber yang jelas, yang ditugaskan. Kalau para pemadam kebakaran belum pulang tanpa padam. Tapi kalau sekarang malah tiba-tiba jadi nyala, belum datang aja udah nyala. Yang tiba-tiba ATR, BPN, kebakaran, padahal lagi nyala di pagar laut, tapi kebakaran. Lalu besoknya mengklarifikasi bahwa yang kebakaran hanya bidang humas. Ya begitulah ceritanya. Kalau Bang Yus bilang, kalau kebakaran tandanya ada apa? Termasuk kejaksaan, kebakaran dan lain. Balik lagi ke buku ini. Jadi terima kasih semua saudara-saudara senior yang saya muliakan. Bang Yus, mungkin saya serahkan buku ini sebagai buku yang penyerahan buku dari Bung Agus Sumadi Fajar maupun sang jurnalis Omanasma. saya serahin tumpeng, boleh tumpeng? Oke, lanjut. Paling ujung. Mungkin ibu. Nyonya, ibu, Bunda, silakan ibu. Ya ibu. Majen Jaki Amar Makarim, kami silakan menampingi. Wah, sudah ada Pak Jenderal.
Marsikal Udara Suparman. Wah, ternyata ini Pak Marsikal Udara Suparman. Mirip banget dengan Pak SBY. Coba ada sana, pada saya. Ini yang sebelah, silakan ambil posisi kelihatannya bagus. Silakan. Silakan Pramar. Saya serahkan ini tanda bahwa kalau orang tua saya masih ada sebenarnya umur Bang Yus ini sama dengan ayah saya. Tutupin dulu, awas. Ya, mundur dulu, mundur. Jadi saya serahkan buat Bang Yus. Nah, terserah kalau Bang Yus mau serahkan ke siapa, enggak? Istrinya Siska itu teman SM saya. Woi, tangan-tangannya. Silakan Ibu masuk, ternyata teman. Dia sepupunya Bimbo. Wow. Dia datang, saya terima kasih kalau dia meluangkan waktu untuk saya, makanya saya berikan kepada Marsikal Suparman dan Siska. Luar biasa. Iya. Sekolah rakyat tuh ya. Cikini ya. Sama Umi ya. Tante Umi teman saya juga. Oke, berikutnya. Saya maksudnya. Ayo. Yang kedua Siapa? Ya, peluncuran buku ini Bapak Jenderal Anwar Makarim. Luar biasa nih, masih sehat-sehat semuanya sih. Ya, dalam peluncuran buku sekaligus ulang tahun ke-78 Milad ke-78 Luar biasa. yang ketiga Dan ketiga, istri saya Sri Harleni yang selalu mendampingi saya dalam keadaan susah. Dalam Kompas semangat. tahun 1978, Ya, usia saya 31 tahun, ya. saya sudah punya anak dua. Pas sekarang orang istri saya dua. Nah, ketika saya keluar, dia selalu mendampingi saya sampai hari ini. Setia. Tanpa mengeluh. Orang ulang tahun yang bersih. Risikonya dia selalu anak-anak yang datang ke rumah bilang, hebat nih, Bang Yus, hebat. Gue bilang yang hebat istri gue, kagak minta cerai. Luar biasa. Dengan cinta sejati Anda berani dibalik seorang Gus Sumadi Praja terhadap seorang istri yang hebat, teguh, setia. Dan ini istrinya dari pemimpin redaksi harian kami, Atika Aldan Makarim. Makarim. Ini juga wartawan di harian kami, Harian kamu. Harian kami. juga di Breda. Siapa yang Kecupat ya. berjumpa? Ini korban-korban kita. Korban-korban. Korban yang dizolimi siapa itu? Oke. Terima kasih tidak. Berjumpa dengan Aku bisa mau ngasih pandangan? Nggak usah. Atau ya. Dapat dulu. Pak Jati. di ulang tahun ke-78 dan peluncuran. Para senior yang saya hormati, saya cukup terharu ya. Saya lihat banyak sekali senior yang hadir. Pak Yus ini adalah kawan saya di SMP Trisulan. Oh. Dia ini tidak pernah lulus. Jadi kalau kita naik kelas,
dia tuh nggak tahu ada di mana dia. Udah pindah lagi ke sekolah yang lain lagi. Dari Jakarta ke Surabaya lagi dia. Pak Yus ini memang aktivis sepanjang masa. Saya melihat setiap kali dia ada demonstrasi, ada gerakan protes kepada penguasa, dia selalu hadir. Dia selalu hadir, walaupun ada di pinggir-pinggir, tapi dia tidak pernah absen. Jadi saya sangat bangga bahwa dia memperjuangkan nilai-nilai demokrasi, nilai-nilai kebangsaan, nasionalisme, ya, nilai-nilai kebebasan pers yang kita idam-idamkan benar-benar. Saya pernah menjabat dulu sebagai asisten dalam susda. Saya pernah dijagain dia nih. Jadi dia kemana-mana saya jagain terus dia. Saya bilang, Yus, di rumah dulu. Dia di rumah. Kasih tahu teman-teman, di rumah dulu. Ya, banyak yang mau ditangkap nih, Yus. Baru mau ditangkap dan ditangkap-tangkap. Tapi sudah masuk daftar DPO. Karena teman kita semuanya juga, saya juga merasa aktivis juga di kami ya. Jadi ini semuanya teman-teman perjuangan. Kita semuanya walaupun sudah kurang dirawat, kita memperjuangkan nilai-nilai kebangsaan, kebebasan, dan keadilan untuk negara masyarakat. Pak Yus, selamat ulang tahun. Saya bangga dengan Anda ya. Dan potret Anda itu kok kerennya keren banget. Hebat banget itu foto itu foto hebat banget. Tapi ada yang pernah komentar itu bukan Usman Ibrahim, tapi Pramudiana. Memang betul. Mirip. Mengundang kawannya Pak Yus juga, kakak saya, saudara Haidir, wartawan senior Indonesia Raya yang juga di Bredel. Pak Haidir, Hadir, ya. Silakan Om, pendapat Om. Wah, ini para seniornya senior nih. Bukan seniornya senior semua ya. Lu bicara sepotong ya? Kenapa? Iya, silakan. Kesan-kesannya. Oh, iya. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yusuf Adi Praya ini punya nama yang nggak mungkin saya lupakan. Kita dulu sekretariat di mana, di rumah kamu kan? Ya. Jadi banyak biasanya untuk gerakan mahasiswa. Sehingga saya ucapkan selamat sekali lagi Yus. Ya. Dan mudah-mudahan apa yang Anda inginkan sudah tercapai. Ya, itu saja dulu. Terima kasih. Pak Haidir ini kakak saya, ya. Dia dari sejak SR udah jadi kolumnis di Berita Minggu. Dia sudah menulis artikel di Berita Minggu. Sesudah itu Harian Kami. Harian Kami di Bredel. Indonesia Raya juga. Pak Kuda itu masuk Indonesia Raya pemegang rubrik di Bredel lagi. Jadi ini ada dua tokoh pers yang kerja di Bredel tuh. Jadi sekali lagi Pak Haidir, terima kasih. Saya undang dia memang sengaja karena dia kesayangannya Mukhtar Lubis juga, ya. Dan sama-sama sius di Indonesia Raya. Pada waktu di Bredel juga sama-sama juga. Sudah Pak Haidir silakan dulu. Ya. Aktivis wanita. Udah mau oke ya? Udah. Oke, terus ada lagi. Ada lagi satu ini Pak saya. Kun Mawira. Oh, Kun, lo berdiri dulu Kun. Sini Kun. Kun Mawira Silakan maju Om. itu bapaknya Paul Mawira ini
guru besar di Fakultas Ekonomi UI. Ya, jadi ada podcast dari Pandana Mapan yang mengatakan, yang menikmati Orde Baru itu anggota-anggota Partai Sosialis Indonesia. Dia seperti Joyo di Tisnaso. Saya cari podcastannya, yang saya bilang jangan lagi si Pandana disuruh ngomong. Dia nggak tahu anatomi Partai Sosialis Indonesia. Itu muridnya dari Paul Mawira, Sumito Jerekusumo, Profesor Saroso, dan kebetulan Yos Saroso ini pamannya dari Ungcung. Ya, jadi kakeknya bapaknya Prabowo. Nah, kemudian saya bilang juga ada Panglaki yang mendirikan CSIS. Itulah yang betul-betul profesional. Ini orang sok tahu nggak ngerti anatominya. Sudah ngomong yang lain aja. Ya, setelah konten aku berseri 2, ini cuma seri 1. Ingin ketemu saya, nggak mau ketemu mana ada apa? Karena buat saya dia wartawan yang gagal. Maaf ya, dia wartawan yang gagal karena wartawan itu dipakai sama dia untuk transaksi. Jadi maaf, saya nggak kurang cocok sama orang seperti itu. Udah ditahan juga. Korupsi juga. Hadir hari ini banyak membantu saya. Ketika saya diperintahkan untuk pegang publik forum pemuda mahasiswa, bagaimana saya mesti berita juga. Saya ajak hadir Pak Kadir untuk masuk ke forum pemuda mahasiswa. Saya setuju. Jadi ketika kuliah kebun, Profesor Royanti, dia yang menulis pakai kodenya C kecil. Karena dia perlu uang jajan pada saat itu. Oke, itulah yang membuat Pak Kim memeriksa 2 wartawan Kompas, Rafael Kuang dan Immanuel Sembangu. Indonesia Raya nggak diperiksa. Tapi ketika saya masuk ke Kompas, yang pertama mengatakan Anda tidak boleh mengcover gerakan mahasiswa karena Anda terlibat dalam gerakan mahasiswa. Saya kira kalau terlibat dari mana Pak Yaakob tahu? Dari Bakin sebelah mana Pak Yaakob? Saya nggak pernah diperiksa karena yang diperiksa itu terbuktikan Eka Bahudin. Bapak yang harus diperiksa, bukan Immanuel Sembangu dan Rafael Kuang. Anda mau berdebat sama saya atau mau masukkan Kompas? Dan saya mau masuk Kompas. Sudah punya anak 2, perlu susu. Politik saya, kamu hanya boleh nulis balai kota dan kepolisian. Saya turuti dan tidak aneh-aneh. Jadi ketika saya keluar dari Kompas, memberikan surat, dia bilang sama saya nggak akan dibaca suratnya karena secara lisan aja saya udah keras, saya tahu karakter kamu. Tapi ketika saya datang ke Oyong lagi ada tamu namanya Edward Linggar, dia wartawan Kompas unit film yang itu. Nah, Edward Linggar ini saya masuk aja ke dalam, Pak, saya mau keluar. Pernah ketemu kamu di mana ya? Di rumah Mutar Lubis sebenarnya. Jadi 3 bulan masa percobaan selesai, saya laporan ke dalam Kodam 17 ke rumah Pak Mutar. Sabotase. Saya bilang sama Pak Mutar, saya udah lulus. Masa percobaan 3 bulan ini.
Lu makin pintar atau makin bodoh? Di Kompas. Makin bodoh. Ini nggak boleh, itu nggak boleh. Tahu sebelahnya siapa? Oyong Pengkun. Ya, saya ingat. Saya ingat. Kami kalau ada masalah di Nomormu berapa kali lah? hubungi 08? kalau Yakob ini enggak ya jadi nanti saya 2 kali. Itu aja. Bagus, terima kasih. Luar biasa. Ini Sentral di Reformasi 98. kalian bintang. Hari ini mungkin seperti yang dipaparkan Bang Yus tadi, kalau ngomong buku, sebagai penanda bahwa komisi ini diluncurkan hari ini hanya sebagai penanda sejarah beliau. Ya, mungkin kita tandai dengan Bang Yus akan memberikan buku ini ke siapa. Jadi kita mulai hari ini. Boleh minta tanda tangan sama beliau dan bukunya bisa didapat di depan atau beberapa orang yang sudah di list akan mendapat. Anwar Makarim, boleh maju ke depan. Marsikal Suparman. Tantangannya siapa? Satu-satu silakan. Andi Sarandi Sibangga. Andi Sibangga. Masih demo Ipin. Juragan demo. Aktivis Panjang Sudah 88 tahun masih tidak tanya. pasti makasih ya. Duta besar kami Saudi Arabia. Mesir, Mesir. Silakan di siapa lagi? Silakan. Osliman. Osliman. Silakan. Kul Bawira. Kelia. Terus semua saja bersama para sahabat-sahabatnya. Pelan-pelan saja. Iya. Kawan saya
Honorer. Senang sekali satu usia keluarga mata. Dalam jus masih belum ukuran sekjen PSI Strukturnya Hadi Anusal. baik Dua wartawan lagi. ya silakan Dua wartawan lagi. Hampir sama. Dr. Al-Mazir. Dadang menyusul. Dan Dr. Judi Eli Yusam. silakan berdiri di sini. Ya, kita foto bersama. Jus tempat di tengah-tengah. Silakan. Ini. Ya. Oke. Yang tersimak ya. Oke, Bapak sekalian, kita sama-sama melakukan launching peluncuran buku ini yang kita foto bersama dan untuk apa silakan di silakan menghadap kamera untuk bukunya ditaruh di depan ini Pak. Iya. Jangan kebalik, saya cek dulu. Jangan kebalik, sip. Tadi tulisan terus. Langsung saja video ini. Satu, dua. Kameranya bisa lebih dari tengah sini, bisa sampai dari sini. Cukup. Oke. Silakan. Ya. Sekarang tangan kanan dan tangan kiri lepaskan buku ini karena ini sang penyemangat, membakar semangat. Tangan kanan kita mengepal. Kiri di Messi kiri dong. Ya, kita kan buat sana. Oke, jadi pegang tangannya dengan buku. PSI ke kiri-kirian. Belum sampai kiri. Senyum. Jadi Prabowo harus lihat PSI ini gimana. Terus kemudian kita menghadap kamera, tangan kita menunjuk ke depan, menuju kejayaan kemakmuran bangsa dan negara. Ke depan ini Om ya, untuk ke depan. Om Jus tunjuk ke depan. Oke, siap. Dan sekarang untuk di video kita merdeka 3 kali. Jadi tangan 5 kali merdeka 5 kali. Ya, tangannya kita harus. Oke ya, saya maju ya. Video siap. Merdeka! 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 Bismillahirrahmanirrahim. Dengan ini peluncuran buku Jus Sumadi Praja Satu Pembakar Semangat kita lakukan bersama dengan Paket Merdeka. Lagi. Merdeka! Merdeka! Adil, makmur, beradab. Sekalian, semoga ini bermanfaat, inspirasi, terutama bagi para rekan-rekan. Luar biasa acara kita pada hari ini, peluncuran buku Jus Sumadi Praja dengan judul Sang Jurnalis Pembakar Semangat. Saya teman-teman bersyukur masih bisa melihat Bang Yus ini sehat di usia 78. Happy birthday Bang Yus. Saya sebagai narasi, saya ini kadernya Hariman Siregar. Jadi tidak ada yang bisa mengklaim saya cuma kadernya Hariman Siregar. Dari kecil saya dibina di kampus, di ITB, sampai diajarin Hariman supaya dipecat di ITB bagaimana, berangkat ke sekolah luar negeri dan lain-lain. Nah, dalam kaderisasi saya di Hariman itu saya ketemu dengan Bang Yus. Jadi di mana ada Miang tadi Dr. Nur bilang ada Hariman, maka ada Bang Yus. Jadi saya ini sama Bang Yus merasa sangat bersaudara karena di Lotse itu, di markasnya Hariman itu setiap hari saya kesana tiap hari ada Bang Yus. Hah? Iya, itu kadang-kadang mereka debat sama Hariman, kadang-kadang ada konsensus. Ya, saya merindukan
Bang Yos selalu sehat agar saya bisa berprestasi terus terhadap saudara-saudara saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo misalkan om deket om. Yang utama Carikan lagi kursi ya. menjadikan itu. Jadi ketika semua ribut Gunawan Muhammad nangis air mata buaya di depan Rosil Silalahi, saya bilang karena kalian nggak tahu ini orang pada yang berdua ini perjanjian malah bikinnya bang ada bikinnya yang berdua orang yang ada itu. Jadi banyak semua orang nggak tahu ada perjanjian ini yang paling pada kan yang luar yang bikin buku silam. Tentang perjanjian kita akan diterbitkan kita sudah berlangsung di order dulu kalau ini Salam Khilafah Pancasila Merdeka. Manusia tanpa cita-cita mati. Cita-cita tanpa kerja mimpi. Idaman yang menjadi kenyataan adalah kebahagiaan. Salam Merdeka at Space. Adil, makmur, beradab. Merdeka, merdeka, merdeka.